Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Julia Herunisa dengan NIM KHGE 21079 kelas 2B D3 Analis Kesehatan Stikes Karsa Husada Garut. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sitohistoteknologi yang diampu oleh Ibu Meti Rizky Utari SKM dengan judul Patologi Forensik. Sebelum kita membahas patologi forensik, ada baiknya kita mengetahui apa sih definisi patologi itu. Patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit dan proses terjadinya suatu penyakit. Istilah patologi berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos yang berarti emosi, menderita atau gairah, sedangkan alogi artinya ilmu. Tes patologi dilakukan untuk mendiagnosis secara paling pasti penyebab penyakit tertentu, jenis penyakit tertentu, serta efeknya ke dalam tubuh untuk membantu pemilihan perawatan yang akan diberikan. Tes ini juga bisa dilakukan untuk menentukan apa yang menjadi penyebab kematian seseorang. Cabang-cabang ilmu patologi, yaitu ada patologi forensik yang akan kita bahas dalam video kali ini, lalu ada sitopatologi, patologi anak, imunopatologi, dermatopatologi, hematologi, patologi genetik, patologi syaraf, dan mikrobiologi. Kita masuk ke dalam materi. Patologi forensik adalah ilmu yang berkaitan dengan penentuan penyebab kematian melalui pemeriksaan pada jenazah, dilakukan terutama untuk membantu investigasi kasus kejahatan atau kasus perdata. Manfaat ilmu forensik terhadap penegakan hukum pidana adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan baik terhadap kasus terbaru maupun kasus-kasus yang sudah lama. Pemeriksaan medisnya meliputi otopsi, traumatologi, tanatologi, dan toksikologi. Yang pertama ada otopsi, merupakan pemeriksaan medis terhadap mayat dengan membuka rongga kepala, leher, dada, perut, dan panggul, serta bagian tubuh lain bila diperlukan, disertai dengan pemeriksaan jaringan dan organ tubuh di dalamnya, baik secara fisik maupun dengan dukungan pemeriksaan laboratorium. Sebelum diperiksa, mayat harus diberi label terlebih dahulu yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan, yang diikatkan pada ibu jari kaki atau bagian tubuh lainnya. Adanya surat permintaan visum, et repertumnya harus jelas tertulis dengan jenis pemeriksaan yang diminta, dan mendapatkan izin dari pihak keluarga mayat. Jenis pemeriksaan yang kedua yaitu traumatologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang luka dan cedera patah tulang, cedera jaringan lunak, luka kulit, dan cedera pada organ lainnya yang disebabkan oleh kecelakaan atau kekerasan yang dialami oleh seseorang, serta hubungannya dengan berbagai kekerasan atau ruda paksa. Berdasarkan sifat serta penyebabnya, kekerasan mekanik dapat dibedakan atas kekerasan yang bersifat luka akibat benda tajam dan luka akibat benda tumpul. Luka akibat benda tajam seperti luka iris atau sayat dan luka bacok. Cirinya mempunyai kedua sudut luka lancip dan dalam luka tidak melebihi panjang luka. Kulit di sekitar luka akibat kekerasan benda tajam biasanya tidak menunjukkan adanya luka lecet ataupun luka memar. Luka benda tumpul seperti luka lecet, luka memar, dan luka robek, dan apabila kekerasan benda tumpul tersebut sedemikian hebatnya, dapat pula menyebabkan patah tulang. Jenis pemeriksaan yang ketiga ada tanatologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang kematian dan perubahan yang terjadi setelah kematian, serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, seperti kebiruan pada mayat yang disebabkan luka tembak pada kepala, luka tusuk pada dada, adenokarsinoma pada paru-paru, dan aterosklerosis koronaria. Mekanisme kematian dapat berupa perdarahan, septikemia, dan aritmia jantung. Dan yang terakhir adalah toksikologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja dan efek yang tidak diinginkan dari bahan kimia yang bersifat racun serta dosis yang berbahaya terhadap tubuh. Mekanismenya, mayat akan dibedah, kemudian diambil dan dikumpulkan jaringan-jaringan atau organ-organ tubuh si korban untuk dijadikan barang bukti dan bahan pemeriksaan toksikologi.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.